Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. PKTV Grecek Beneh. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PKTV di hari ini? Apakah Anda masih terus bersemangat untuk berpuasa di tahun ini? Mudah-mudahan semuanya pemirsa PKTV tetap semangat dalam menjalani bulan puasa yang sudah beberapa hari kita jalankan ini, dan insya Allah semuanya akan sampai di titik akhir di Idul Fitri nanti. Baik. Amin. Selamat pagi dini hari Koko Adi, Koko Ronotomo. Bang Sur. Hari ini spesial ya? Spesial. Dari koko semuanya nih. Ini kokonya ini lumayan cakep ini. Kalau yang koko ini kok agak gosong kayak saya ini. Kok kayak kopi. Terkadang hidup harus ada pahitnya. Iya. Tidak selalu manis kan begitu. Ini Petrus kayaknya. Baik, pemirsa, seperti biasanya di waktu-waktu sahur ini kembali di PKTV dengan Bang Sur yang hadir setiap hari selama bulan suci Ramadan ini, dengan tentunya tamu-tamu Bang Sur nanti yang akan selalu menemani Anda dengan obrolan-obrolan yang nanti saya yakin ada inspirasi atau makna yang dibalik saya obrolkan ini. Jadi selama kurun waktu 1 bulan ini kita akan setiap hari diberikan inspirasi oleh tamu-tamu istimewa dari Bang Sur yang setiap hari hadir dalam bulan suci ini. Dan juga untuk pemirsa PKTV semua yang di rumah, selain dari kita menikmati santap sahur sambil ditemani tamu-tamu istimewa Bang Sur, juga Bang Sur menyediakan sebuah benda yang istimewa untuk bisa dimiliki, yaitu sebuah hadiah dari Bang Sur. Nah, Oke. Kemarin menarik, spesial, istimewa. Ini benda apa ya? Benda unik bermanfaat deh. Nah, Oke. ini juga bisa dimiliki oleh pemirsa PKTV semua di program Bang Sur ini, karena setiap episodenya selalu Bang Sur akan menyediakan hadiah-hadiah dengan cara menjawab pertanyaan dari Bang Sur. Nah, pertanyaannya tentu saja seputar apa yang kami obrolkan dengan para narasumber. Jadi nanti ikuti mulai awal apa yang kami obrolkan, karena pertanyaannya selalu saja berkenaan dengan apa yang kami obrolkan. Nah,
Untuk itu ditunggu untuk para pemirsa nanti langsung bisa mengikuti kuis kami dengan cara memfollow Instagram kami di PKTV Kaltim _ID dan langsung nanti apabila pertanyaan sudah disampaikan oleh Bang Sur, langsung cepet-cepetan ya, dijawab di kolom komentar, dan nanti penjawab atau yang pertama kali sampai dan benar langsung di DM oleh admin kami, dan otomatis hadiah akan langsung menjadi milik pemirsa yang beruntung. Satset gitu ya. Iya, satset dasdes. Nah, pokoknya seperti itu. Tidak ada undi-undian. Nah, itu udah enggak musim. Sekarang langsung satset. Nah, seperti itu. Baik, Bang Kustik, ini hari ini kami atau Bang Sur sudah janjian nih sama tamu istimewa kami. Wah, Ya, siapa itu Bang Sur? nah, ini adalah gini pemirsa, anak adalah amanah. Nah, setiap orang atau pasangan hidup dikaruniai anak ada sebuah kebahagiaan. Nah, untuk memperoleh kebahagiaan itu berbagai macam cara. Dalam ujung-ujungnya kita selaku orang tua, biasanya itu adalah niatan tulus dari kita. Cita-cita kita adalah suksesnya seorang anak. Nah, kalau dulu kan orang kalau merasa jadi sukses harus menurut orang tua. Nah, contohnya kayak saya itu orangnya alim, mulai dulu kecil itu alim, nurut sama orang tua. Nggak kayak Ilham ini kok ini Ilham ini jadi anak seperti itu. Kalau saya Salim. Salim ya. Bapakku. Oh, Salim bapaknya. Bukan alim. Jadi tema kita atau tamu kita ini akan berkenaan dengan seputaran anak. Nah, anak yang sukses itu kayak apa? Jadi kebanggaan orang tua. Juga nanti insya Allah di penghujung kita nanti tua juga nanti anak itu ngerti dengan kita. Nah, itu caranya, resep-resep, tip-tipnya kayak apa? Ini nanti kita akan bahas tuntas di episode kali ini, yaitu kesuksesan anak berasal dari keluarga. Nah, keluargamu gimana sekarang urusannya keluargamu? Sukses itu bukan berarti tentang masalah dunia. Ya, betul. Ya. Mudah-mudahan sukses akhirat. Amin. Kalau bisa dua-duanya. Iya. Dua-duanya harus bisa. Ya, baik pemirsa, tanpa banyak cincung dan cengcong lagi, langsung kita sambut tamu istimewa kita pada hari ini, yaitu Bapak Nur Said dan Ibu Endah. Silakan Pak Nur. Sudah ditunggu-tunggu nih pemirsa ini. Alhamdulillah. Monggo. Sugeng enjing, monggo. Gua benda beda. Nggih, begini. Oke, inilah pemirsa Bapak Ibu kita yang istimewa di hari ini. Nah, ini tadi yang seperti kita sampaikan di awal, setiap kita orang tua akan merasa atau ingin nanti anaknya di suatu saat di titik yang kita ini adalah kesuksesan. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi dengan kedua tamu saya di hari ini dengan suksesnya seorang anak, yang pertama kami akan pengen kenal dulu lebih jauh dengan dua beliau ini. Silakan Bapak Ibu diperkenalkan diri dulu. Jenengan Ibu sinten? Panjenengan Ibu sinten? Monggo diperkenalkan oleh pemirsa supaya nanti inspirasi tersampaikan dengan makna ya, karena kenal dulu teman beliaunya. Monggo Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sur, saya Nur Said, lahir di Pati, Jawa Tengah. Pati, Jawa Tengah. Tanggal 07 bulan 07 tahun 1966. Jadi 7 Juli 66. Sudah wis tok Pak ya, Pak ya. Ya wis 57. Nah, wis pensiun. Bukan kayak senior. Senior, ya. Jadi saya di Pati waktu itu dari sekolah dulu ya. Saya sekolah pertama dari TK, kemudian ke Madrasah Ibtidaiyah, kemudian lanjut SMP Negeri 2 Pati, lanjut SMA Negeri 1 Pati, kemudian pindah ke Yogyakarta ke Teknik Kimia UGM. Setelah lulus bulan Desember tahun 1990, saya hijrah ke Bontang menjadi karyawan Pupuk Kaltim tanggal 8 Januari 1991 sampai pensiun kemarin 7 Juli
2022. Wah, ya, lengkap sekali. Dari data beliau tadi itu sudah kita bisa bayangkan. Makanya beliau tadi ini saya undang ke sini dengan background beliau tadi, ini dengan anak-anak beliau yang sukses ini. Beliau ini tahun ini sudah mulai masuk TK loh, Ilham Adi. Dulu saya pun nggak pakai TK nih, gini tadi dulunya, gini, nih, nama nyampe itu sudah langsung sekolah. Kalau Pak Haji Nur Syahid, sampai TK, sampai lengkap ini. Nah inilah pemirsa, saya bilang tadi dari background orang tua, dari keluarga itulah yang kadang-kadang asumsi acuan kita anak menjadi lebih sukses itulah. Baik, untuk Ibu, monggo silakan Ibu perkenalan diri untuk pemirsa semuanya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aktivitas saya sebelum menikah adalah mengajar. Namanya dulu. Nama saya Endah Sri Wahyuni. Yeah. Aktivitas saya sebelum menikah itu mengajar. Saya menjadi dosen di dulu namanya IKIP Muhammadiyah, sekarang Universitas Ahmad Dahlan. Kemudian setelah saya menikah, aktivitasnya tetap di mengajar, namun prioritas utama adalah keluarga, suami dan anak-anak saya gitu. Kegiatan sosialnya masih tetap, saya dari kuliah memang aktif di kegiatan sosial, itu kegiatan sosial kemasyarakatan maupun kegiatan sosial keagamaan. Nah di sini di Bontang ini saya berlanjut aktif di Aisyah Bontang. Aisyah Bontang itu Aisyah apa? Bontang, Aisyah itu istrinya Muhammadiyah. Oh gitu. Ya. Jadi saya aktif di Aisyah mulai tahun 2025. Waktu itu saya diberi amanah menjadi ketua pimpinan cabang Bontang Barat. Kemudian 5 tahun berikutnya ada Musdar, saya diamanai menjadi sekretaris daerah. Kemudian tahun 2015 sampai 2022 saya diamanai menjadi apa itu Bu? ketua panti asuhan Aisyah. Kat, nggih. Yang mana yang mati? Ini Bu. Kat dulu. Nggih sampai ke tadi 2015 ke 2022. Oh ya. Dari ketua ke ketua dari 2000 Oh ya. Dari ketua Bentar ya. di Lampung Barat. Dari 2015 dari ya ketua dari Tahun 2015 sampai 2023 Bang Sur, saya diamanahi menjadi ketua pimpinan daerah Aisyah Kota Bontang selama 7 tahun ya sampai 2022. Kemudian kemarin sudah musyawarah daerah, saya masih juga diamanahi. Masih lagi. Iya, masih. Ya. Memang passion saya ya di sosial gitu ya. Saya diamanahi sebagai ketua panti asuhan Aisyah Kota Bontang. Baik, pemirsa, itulah background dari kedua narasumber kami. Sesibuk beliau-beliau ini, kok bisa melahirkan anak-anak yang sukses luar biasa. Nah, nanti kita akan bahas dengan tema yang cukup menarik ini, kesuksesan anak-anak berasal dari keluarga. Nah, kita mulai sekarang untuk pembahasan ini. Ke Pak Nur dulu. Berapa buah hatinya Pak dan sekolah di mana saja? Jadi jelaskan dulu satu-satu untuk anaknya berapa ini sekarang? Saya memiliki 3 anak, 3 anak, cowok semua, putra semua. putra semua. Nomor 1 namanya Mustafa Husni Syahid. Ya. Nomor 2 Irfanda Husni Syahid. Nomor 3 Faizal Husni Syahid. Syahid semua ya? Ya, karena anaknya Pak Nur Syahid. Ilham Syahid enggak ini? Ini enggak ada, kalau kurang lagi satu lagi. Bukan dong. Bukan ya? Enggak cocok soalnya. Ya bukan. Saya aja. Mati Syahid ya. Amin. Amin.
Terus sekolahnya di mana Pak? Yang backgroundnya masing-masing ini? Yang nomor 1 tadi Mustafa Husi Said, SD di Bontang YPK, SMP di Bontang YPK, Ya. terus MAN 3 Malang, Mm-mm. kemudian akuntansi UI, Akuntansi UI. terus sekarang bekerja di KAP Ernest & Young IWAI. Itu Di mana Pak itu Pak? di Jakarta. Di Jakarta. Iya, jadi di KAP EY Iya. sampai hari ini dan sudah menikah Sudah menikah. dan sudah memiliki seorang putri umur 2 tahun. Dah, berarti ini Mbak Sahid dari Mbak ini. Mbah ya? Sahid. Ini Mbah Sahid Iya, udah ini. iya. Jadi Mbak semua. Saat ini anak saya nomor 1 sedang pendidikan CPA di UI Akuntansi UI Depok. Pendidikan CPA, Certified Professional Accountant. Masih mahasiswa. Masih mahasiswa ya. Iya. Karena tadi ya dari awal kita bahas sukses itu kadang-kadang memang tergantung dari pendidikannya, dari kemauannya, pokoknya dari semua mendukung. Jadi kita yakin deh kalau anak itu semuanya mendukung dan memang anak itu memang kekeh untuk ini ya seperti ini Pak. Yang nomor 2 Pak? Yang nomor 2 SD YPK Bontang, SMP YPK Bontang, SMA YPK Bontang. Kemudian Teknik Elektro UGM. Unit elektro di UGM Gajah Mada. Jakarta, ya. Seperti bapaknya. Iya, betul alumni bapaknya ya. Ya. Satu alumni sama bapaknya. Ya. Saat ini bekerja di PTU Indonesia sebagai Business Intelligence. Itu anak nomor 2, belum menikah. Belum menikah ya? Iya. Ya. Kalau yang ketiga saya mau nanya ke Ibu. Yang ketiga Bu, nanti nggak cocok lagi ya. Yang ketiga Bu. Yang ketiga namanya Faisal Husni. Sahid. Ya. Ya, Pak Husni Sahid. Ya. Dulu SD-nya di YPK. Oke. Memang 3 anak semua di YPK ya, alhamdulillah. Kemudian SMP-nya karena mendapat beasiswa, sekolahnya di Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Ya. Lanjut ke SMA-nya, kemudian kuliah di ITB, ngambil jurusannya telekomunikasi. Kemudian setelah lulus, 4 tahun lulus, kemudian lanjut ke S2-nya, ini sedang dalam proses tesisnya. Alhamdulillah. Telah pemirsa, dari perkenalan secara 3 orang anak dari Pak Sahid dan Bu Endah tadi, sepintas sudah kita sampaikan bersama-sama. Kita simak bagaimanakah dari background pendidikan mulai dari awal itu kita bisa dengar tadi bersama-sama. Nah sekarang untuk Pak Sahid, tema kita tadi kan kesuksesan anak berasal dari keluarga. Nah ini menurut Pak Sahid sendiri, dengan tema seperti itu menurut Pak Sahid bagaimana? Apakah memang betul seperti itu atau bagaimana Pak? Karena saya dengan cerita tadi saya sudah bisa bayangin ini untuk ketiga anak panjenengan memang sudah sukses sekali artinya gitu dari keluarga. Apakah seperti itu Pak? Gimana? Intinya saya alhamdulillah anak saya sekolahnya lancar. Yeah. Sebenarnya kami sebagai bapaknya itu ya merasa biasa-biasa saja karena memang tugas orang tua ya memang harus mengarahkan dari tingkat SD harus memfasilitasi anak-anak untuk menjadi yang terbaik. Iya, betul Pak. Kami ingin menjadi yang terbaik dan itu memang tugas orang tua. Dan tentu ini didukung dengan istri saya yang memang backgroundnya pendidikan. Betul. Sehingga kami menjadi sangat puas dengan dukungan istri saya karena bantuan istri saya akhirnya anak-anak saya bisa terarah. Iya, betul. Karena anak-anak itu kan punya kecerdasan masing-masing. Betul Pak. Enggak sama kita. Iya. Dari 3 itu mungkin Pak Sahid dan Bu Endah akan bisa merasakan deh ya. Iya. Itu. Kalau menurut Ibu sendiri gimana Bu? Artinya dari 3 anak Ibu, anak yang tadi disampaikan itu, apakah dari cara mendidik per anak mungkin, maaf Pak Sahid mungkin ke Ibu ya karena mungkin yang lebih dekat ke Ibu yang hari-hari mungkin di rumah atau lebih
hubungan tuh ke ibu lebih dekat. Coba bisa diceritakan Bu Endah, dari 3 anak ini apakah ada beda cara mendidiknya, seperti gimana Bu? Iya. Memang Allah itu kan mengkaruniai masing-masing anak tuh punya kelebihan dan kecerdasan masing-masing. Iya, betul. Sehingga untuk mendidik anak-anak juga tergantung dari anak itu punya kelebihan apa gitu. Iya. Sehingga memang harus beda, tidak sama gitu. Tidak sama dalam arti treatmentnya gitu. Tapi kalau kasih sayang kami insya Allah sama ya. Kita saling menyayangi. Tapi intinya kalau dirasakan dari 3 anak yang tadi disampaikan yang dibilang sudah sukses itu, tentu mesti ada beda sekali ya Bu ya. Artinya ya saya yakin deh dari ketiga ini nggak selamanya nurut gitu kan itu pasti. Nah ini trik ibu untuk semua itu gimana Bu? Seorang ibu ke anak, apalagi ini cowok ya. Jadi biasanya cowok lebih ini Bu, dan biasanya kalau cowok Pak saja nurutnya ke ibu biasanya kalau cowok. Betul sekali. Kalau sama bapak, kalau bapak saya sendiri gimana kalau menghadapi anak cowok selama 3 orang cowok itu? Memang 3 anak saya ini lebih dekat dengan istri saya. Iya. Iya. Jadi secara ini ke ibu ya yang lebih ini ya Bu ya. Iya. Yang lebih. Karena bapaknya sibuk. Iya karena sibuk juga rumah. gitu ya. Di rumahnya kalau malam jadi. Ini agak melenceng sedikit. Ini kalau tadi yang dibilang yang anak pertama itu ingat dulu Bu Endah. Dulu waktu anak pertama ini nyidamnya apa Bu? Hebat sekali loh ini dari tadi itu hebat. Tadi apa ya? pernah pas ingat dulu Pak minta nyidam apa dulu ya waktu yang Husni ya yang pertama. Nyidamnya biasa. Biasa aja. Ilham, kamu dulu nyidam apa ya? Pas kamu di kandungan tuh nyidam apa ibu katanya? Lah mana tahu kan. Nanya ke ibu nyidam apa gitu loh. Nggak tahu ya? Mungkin batagor mungkin. Gampang. Kok susah Bu, dulu nggak ada batagor di Bontang. Ada banyak sekarang. Dulu nggak ada dulu ya? Nggak ada dulu. Kalau saya dulu katanya ibu saya itu dulu tuh nyidam durian. Gaya kan? Tapi dapatnya tewel dapatnya. Dapatnya bau es durian. Baik pemirsa, semakin asik perbincangan kita di kesempatan hari ini. Jadi untuk ibu-ibu yang di rumah sambil terus menikmati bangsur juga jangan lupa untuk segera disiapkan untuk makan sahurnya. Karena nanti kalau asik dengan bangsur lupa tahu-tahu waktu imsak. Nah, jadi jangan sampai terlupakan untuk ibu-ibu terutama yang di rumah yang mempersiapkan santap sahurnya untuk keluarga di suasana Ramadan tahun ini. Tetap kita pantengin di PKTV untuk bangsur dengan tamu-tamu istimewa saya seperti Bapak Nur Sahid dan juga Bu Endah yang nanti kita lanjutkan obrolan semakin detail, semakin kayak apa sih anak beliau sampai jadi sukses seperti itu nanti akan kita obrolkan lebih lanjut. Dan sekarang kita sambil mungkin ibu-ibu di rumah masakannya yang belum lengkap dilengkapi dulu deh ya. Jadi siapa tahu ada sempat juga boleh ngirim ke Bangsur ini boleh. Ini Ilham sangat mengharapkan dengan sangat-sangat cemas. Nah, ini juga boleh. Baik pemirsa, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini masih terus bersama Bangsur PKTV. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di
Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa cinta kita di dunia selamanya. Cinta kepada hidup memberikan senyuman abadi, walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Laskar pelangi takkan terikat waktu, jangan berhenti mewarnai jutaan mimpi di bumi. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa cinta kita di dunia. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa cinta kita di dunia selamanya. Selamanya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Baik pemirsa PKTV di rumah, kembali di program Bangsur di hari ini. Dan sekali lagi selamat mempersiapkan diri untuk puasa di hari ini ya. Jangan sampai kesiangan Anda makan sahur, karena sahur adalah modal utama ya untuk kita berpuasa selama 1 hari untuk besok. Jadi jangan lupa untuk ibu-ibu diistimewakan menu-menunya setiap hari ya. Jadi setelah masak selesai semuanya ibu, jangan juga lupa dimatikan kompornya. Ini juga untuk pesan keselamatan, keamanan kita. Jangan sampai kita terlena ya dengan api. Sekecil apapun api adalah hal atau bahan yang sangat berbahaya. Jadi untuk itu safe untuk keluarga Anda, dimatiin kompornya, langsung kembali pancengin di Bangsur supaya bisa melihat ketampanan seorang Ilham. Wow, mantap ini Ilham ini. Baik, kita kembali lagi di obrolan bersama tamu-tamu istimewa saya di hari ini. Ada masih Bapak Nur Syahid juga Ibu Endah yang sudah tadi menyampaikan beberapa hal mengenai anak-anak beliau ya, yang 3 orang cowok semua, sekarang sudah sukses semua, sudah bekerja semua. Nah ini nanti akan melanjutkan obrolan kami dengan beliau-beliau yang sangat luar biasa ini. Pak Nur, ini saya agak flashback ke belakang Pak Nur ya. Yeah. Karena Ananda sekarang sudah pada sukses, sudah kerja semua. Di saat dulu waktu masih sekolah secara formal itu, apakah bakat-bakat sukses itu didukung dengan pendidikan yang lain Pak Nur? Artinya apakah ada mengikuti kegiatan apa, kursus atau yang lainnya Pak Nur? Kalau memang Pak Nur agak begitu paham, bisa dilempar ke Ibu jawabannya. Itu kan ibu lebih dekat, teman Pak Nur dulu deh. Nah, waktu belajar dulu nih Pak Nur. Oke. Jadi kita mulai dari SD ya. Ya. Karena memang dasar ini harus tidak boleh terlewatkan. Betul. Sejak SD anak-anak itu kita bina bahwa
wawasan jauh ke depan tuh harus kita tanamkan. Ya. Anak-anak harus paham bahwa masa depan tuh harus disiapkan dirinya sendiri. Maksudnya anak-anak itu belajar bagaimana belajar itu tidak harus disuruh. Betul, Pak. Jadi kita sebagai orang tua mulai dari SD itu mengawasi bagaimana anak-anak itu bisa belajar dengan tidak disuruh. Karena kalau SD aja sudah belajar masih disuruh, maka nanti SMP dan seterusnya pasti akan sulit. Ibarat sebuah bangunan besar itu pondasinya ya, Pak ya. Ya. Di SD itu ada pondasinya. Ya. Kuat tidaknya sebuah bangunan nanti ya tergantung dari Ya. pondasi awal itu, Ya. seperti itu. Itu Betul. Dari sekolah dasar dulu SD dulu yang memang betul-betul kita orang tua lebih ini mengarahkan. Kalau Ibu gimana? Tadi temanya apa, Bang Sur? Bang Cukup Kesuksesan. kesuksesan anak berasal dari keluarga. Ya, kesuksesan anak berasal dari keluarga. Ya. Itu memang benar ya. Ya. Bahwa keluarga itu, terutama ibu, itu kan sebagai sekolah pertama, Madrasatul Ula Ya. bagi anak ya, dimana anak belajar di situ sebelum anak mengenal dunia luar. Betul. Keluarga juga merupakan lingkungan yang terdekat, yang dimana anak-anak itu bisa tahu terdekat, dan yang pertama dimana anak-anak bisa tahu apa sih yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh, Ya. apa yang bagus, apa yang tidak, itu kan bermula dari keluarga. Betul sekali. Nah, kalau keluarga itu sudah mengisi anak dengan kebaikan-kebaikan, kemudian kebaikan-kebaikan itu menjadi kebiasaan, kemudian menjadi perilaku, gitu kan. Akhirnya ketika anak-anak sudah mulai beranjak dari anak-anak, kemudian agak remaja, itu kan sudah mulai tertata, Ya, gitu ya, betul. walaupun orang tua tetap mengawasi. Jadi mungkin seperti itu. Ya. Jadi saya tadi di awal yang Ibu sampaikan tuh mendasar sekali. Ibu adalah sekolah pertama buat anak-anak kita ya. Ya. Lah, Ilham, kalau kamu dulu kan punya ibu juga kan, kita punya ibu semua. Nah, itu kan sekolah pertama kita nih. Berarti Pak Sahid ini kantinnya mungkin ya? Kepala sekolah. Oh, kepala sekolah kan? Tak kira kantinnya ibu, kantor kepala kantinnya. Kan untuk menopang semua nafkah kan dari Pak Sahid bapaknya. Nah, sekolahnya di ibu, Pak Sahid itu kantinnya. Ya. Mungkin seperti itu. Makanya beliau-beliau ini Pak Said, mohon maaf, ini Ya. kesibukan Pak Said sekarang apa sih Pak? Setelah dari kata udah pensiun ya dari BKT, kesibukan apa sekarang Pak? Kesibukannya Jadi apa sekarang? hari ini tahun terakhir ketua UPJ Basnas Pupuk Kaltim. Oh, ketua OPZ Basnas Pupuk Kaltim ini Mas saya. Jadi Kesibukan yang lain masih pengurus Kagama Puntang, ya, masih pengurus Kagama Kaltim. inilah Dulu- sesibuk beliau-beliau ini loh, luar biasa. Anaknya juga semua. Nah, ini. Masih pengurus IKP Karti, Oh, masih kapal kartu juga. masih pengurus KWP, Keluarga Paguyuban Pati. Nah, banyak sekali loh. Iya. Kamu jadi pengurus apa sekarang? Saya Kamu diurusi kayak ini. saya ngurus diriku sendiri. Oh, mau ngurusin badan ya. Baik, tadi lah Bapak Said dan Bu Nur ini luar biasa. Jadi beliau-beliau ini orang-orang sibuk, tetapi tadi anaknya yang begitu kita sih ngelihatnya sekarang mungkin ya Pak ya, ngelihat Iya. orang tuh ngelihatnya sekarang suksesnya seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan berikutnya ini, adakah hal-hal yang mungkin Ibu dan Bapak ingat dulu? Kesulitan apa sih? Kalau mohon maaf kalau finansial sih mungkin enggak karena udah kita tahu. Tapi hal-hal yang lain deh yang mungkin selama mendidik 3 orang ini, anak ini ada kesulitan Pak. Itu apa? Mungkin pemirsa juga nanti bisa juga sharing ya. Ternyata tetap aja ada kesulitan di sana kan gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak. Dari bapaknya dulu ya. Ya Bapak dulu. Oke. Ya. Jadi intinya suami istri itu harus kompak, harus seias betul. kata dalam hal mendidik anak. Mulai dari kecil tadi, mulai dari tingkat SD, anaknya memang kita lihat passionnya di mana, hobinya di mana. Ya. Jadi contohnya, Bapak saya mau ikut lomba catur, Ya. kita ikuti. Bapak saya mau ikut lomba renang, kita ikuti terus. Ya.
Sehingga anak nomor 3 itu pernah juara renang tingkat SD Provinsi Kaltim. Pernah. juara Iya. provinsi Kaltim. Iya. Jadi intinya anak-anak terus gembira dan passionnya di mana ya kita ikuti terus. Iya. Anak saya tuh ketiga-tiganya dulu ikut kursus Sempoa. Karena tiga-tiganya senang Sempoa. Iya. Jadi bapaknya ngikutin aja. Iya. Jadi artinya kalau kita itu mengarahkan anak ke hobinya itu menjadi gembira anak-anak itu. Betul. Tidak dipaksa. Ya. Ilham kamu tahu Sempoa kan? Tahu. Yang temannya pentol tuh loh, Sempoa itu. Itu semua. Oh, Sempoa. Aku tuh mesti kalau makanan mesti ingat ini, paling cepet ini. Ya kan? Oh, jempol ini. Terus Pak ini memang Ilham nakal Bang. Ya, Terus. dari Sempoa Ya. itu ternyata anak-anak itu apa kita ada kaitannya atau tidak? Itu kecepatan menghitung jadi cepat. Betul Pak, itu memang trik menghitung cepat kan Sempoa Iya, itu. Sempoa. Itu Iya, kayak teman-teman Cina kita. Iya. Kalau menghitung kan pakai Sempoa kan di luar kepala. Iya. Anak saya yang nomor 3 terutama itu juga kalau plus minus dan kali itu di luar kepala. Ya, saya juga nggak paham kayak sate yang dikrek Iya, gitu. di luar kepala itu. Iya. Aku nggak tahu apakah dulu Bayangan. ada lomba Sempoa atau enggak, tapi anak saya itu kemampuan menghitung itu sangat tinggi. Betul. Sehingga waktu ikut lomba menjadi gampang. Waktu SD itu ikut lomba mewakili Provinsi Kaltim OSN Matematika. Matematika, iya. Cuman tidak berhasil menjadi juara. Kemudian baru pindah ke SMP Ya. di Tangerang Selatan, pindah jurusan ke fisika. Fisika. Alhamdulillah bisa meraih piala emas nasional. Sampai piala emas ya, Pak. Iya, nasional se-Indonesia. Oh, iya. Kemudian SMA dapat emas lagi se-Indonesia Ya. untuk fisika. Fisika. Namanya OSN, Olimpiade Sains dan Nasional. Olimpiade Sains Nasional OSN. Kemudian karena juara OSN nasional, Ya. ikut internasional. Ikut internasional. Waktu SMP mau ikut internasional, tetapi sudah terlambat umurnya. Karena untuk OSN itu harus nunggu setahun kemudian. Untuk OSN internasional nunggu setahun kemudian. Waktu itu juaranya OSN SMP itu kelas 3. Sehingga setahun kemudian sudah SMA. Iya. Akhirnya berputar strategi, harus juara OSN SMA di kelas 1 SMA. Di saat kelas 1 langsung ikut yang itu ya Pak ya. Jadi alhamdulillah kelas 1 SMA dapat meraih medali emas OSN nasional SMA se-Indonesia. Kemudian ikut internasional kelas 2. Di kelas 2-nya. Kelas 2 internasional. Waktu itu lombanya di Swiss ya, kalau nggak salah. Swiss, nggih. Cuman itu kan seleksinya nasional. Seleksi nasional tidak lolos mewakili Indonesia. Hanya masuk finalis lah kira-kira gitu. Iya. Kemudian karena masih kelas 2 masih ada kesempatan kelas 3. Kelas 3 lagi, coba lagi. Kelas 3 ikut lagi dapat juara, dapat tiket ke internasional fisika ya. Dapat tiket itu akhirnya ikut di Indonesia diwakili 5 pelajar. 5 pelajar ini semuanya dapat medali. Yang 2 kalau nggak salah dapat emas, yang 3 dapat perak. Anak saya dapat perak. Oh, yang terakhir yang kelas 3 itu internasional dapat perak ya Pak? Iya, jadi 5 peserta dari Indonesia dapat piala semua. Iya. Karena dapat perak, akhirnya dapat reward dari Kementerian Pendidikan. Iya. S1, S2 luar negeri dan dalam negeri beasiswa pemerintah. Full ya, Full ya. Kalau emas S1, S2, S3. Kalau perunggu S1 saja. Karena anak saya dapat perak, makanya dapat beasiswa S1, S2. Itulah kenapa anak saya hari ini bekerja setelah lulus S1 karena ada kesempatan ada yang program itu ya? Langsung S2. Masih sekolah S2 sekarang ya. Jadi saat ini ya bekerja ya S2. Anak nomor 2 juga sama, betul. ya bekerja ya S2 gitu Pak. Begitu Bang Sur. Ya. Ilham mau S berapa Ilham?
Aku es cincau aja. Aku udah ngarang aku kamu mesti soal makanan Ya, kamu memang kalau saya paling kan cepet jualan kamu. aja. Cincau hijau. Aku gak pakai santan ya. Luar biasa nih Pak Said, putra-putranya nih. Weh, kalau Ibu sekarang Bu, ini ke Ibu, ini mohon di Bang Sur ini diberikan motivasi Bu untuk pemirsa di rumah. Kok bisa sampai, ya mungkin setiap keluarga memang nggak sama ya dari backgroundnya dari segala macam. Tapi pengalaman dari keluarga Ibu sendiri dengan Bapak, nanti pemirsa bisa ya pokoknya ada inspirasi dengan motivasi apa sih sebenarnya untuk anak-anak kita ini. Monggo Bu silakan. Saya nambah yang tadi. Oh ya tadi monggo ya. Jadi kalau kesulitannya tuh ada kesulitan mendidik. Oh ya tadi yang sudah monggo Bu ya. Kemudian anak tadi yang diceritakan yang nomor 3 itu kan memang passionnya di eksakta gitu ya, Iya. fisika. Tapi ada kekurangannya juga untuk mata pelajaran yang seperti sosial, bahasa itu sangat tidak suka. Oh gitu ya Bu ya. Iya, Jadi sehingga- fokus ke eksaksi ya. Ya, Jadi kalau ya, gurunya ya. mengajar misalnya IPS gitu ya, dia tidur. Oh. Dia tidur sehingga pernah nilainya tuh remedi. Yang sosial itu ya. Iya, yang iya, pelajaran iya, itu iya. seperti Nilai remedi. minimal. Iya iya betul remedi ya. Dan kalau disuruh belajar tuh saya memang nggak seneng. Kalau Ilham ini juara remedi dulu Bu. Remedi terus ini ngulang terus. Salah, Bang. Saya juga kelas 3 SMA juara ranking 1. Ranking 1 kan? Weh. Ranking 1 serius. Dari berapa siswa itu? Iya. 2 siswa ya. 32 siswa. Iya mau iya. Pintar Ilham ini pintar kok ya. Jadi tetap ada kesulitan Ibu ya, ada Iya, kesulitan, jadi ada ketika disuruh belajar pelajaran itu yang dia tidak suka memang nggak mau gitu. Akhirnya Iya. ya sudah, pokoknya intinya tidak remedi sudah. Jadi nilai minimal Minimal sudah nggak sekali ya. apa-apa gitu. Iya, Jadi iya. kan malu kan masuk nilainya remedi terus gitu. Iya. Nah, itu salah satu kesulitannya. Iya, baik. Karena memang anak kadang-kadang ada tertentu di fokus ini, senengannya ini, faksnya ini gitu kan. Iya. Yang pelajaran yang lain kadang-kadang itu tadi Iya, tidur. sampai tidur ya. Sampai gurunya tuh melapor ke ibunya, ini kok diajar ini kok tidur. Kalau yang gitu. bagian tidur kan niru bapaknya kayak gue. Enggak apa, saya juga kurang rajin dulu kok. Udah sampai tidur soalnya ini. Baik, tadi kalau itu sekarang diberikan Nambahin ya. monggo ya. dikasih. Karena anak saya yang nomor 3 ini hobinya di eksakta. Ya. Bidang-bidang sosial nilainya juga tadi banyak remedinya. Pas-pasan. Akhirnya jalur rapot masuk ITB nggak lolos. Oh gitu. Padahal ya. juara dunia. Iya, betul. Nggak lolos karena yang lolos adalah yang tadi nilai semuanya, nilai IPS, IPA rata-rata bagus lolos. Anak saya nggak lolos. Akhirnya ya masuk ITB pun pakai tes. Yang SNMPTN itu ya. Iya. Waktu tes itu kita tanya, dikerjakan nggak Faisal? Yang saya kerjakan hanya matematika dan fisika aja Pak. Yang biologi nggak tak kerjakan. Iya. Begitu Pak. Tapi ya lolos juga masih Ya, ITB. karena memang betul-betul ini eksak sekali ya anak ini ya kayaknya. Iya. Seperti tadi Bu sampaikan sampai ditinggal tidur itu loh sampai yang itu makanya kalau begitu ya betul-betul ya memang tapi kalau secara pergaulan ini normal saja ya Bu ya, normal ya, secara sosial gitu. Ya, senang Normal ya, lah. senang Saya aja kan. Suka berorganisasi, Artinya, suka ya, ikut itu tak masuk seperti ekskul, itu. gitu. Ya, Ya. karena kadang-kadang orang eksak itu lebih banyak tertutup Pak. Orang Iya. eksak itu banyak tertutup dibanding dengan orang-orang sosial. Tapi anak-anak ibu bapak itu termasuk organisasi juga iya. Bagus. Nambahi kalau Iya. anak nomor 1 waktu tingkat SMA-nya jurusannya IPS. Oh yang itu IPS ya Pak ya? Iya, jadi bukan eksak. Iya. Nah, itu juga tambahan lagi. Yang nomor 1 itu memang IPS. Waktu saya tanya, kenapa lo kok milih IPS kenapa? Nanti kuliahnya mau di akuntansi. Iya. Karena dia tidak suka dengan guru eksaknya, Eksaknya. galak-galak gitu. Oh gitu. Karena gurunya kalau nggak mau ketemu guru ini, saya milih IPS aja. Ya terkadang itu gitu Bu. Anak-anak itu karena teman-temannya atau karena melihat sosok guru Iya. itu kadang-kadang dia akan mencari pembenaran bagi dia nih ya. Iya. Pokoknya saya ke sosial, gurunya jajan ke sana. Mm-mm. Atau dia circle dia nih teman-temannya, Mm. ayo ke sana aja yuk nanti seperti itu. Nah, tapi kan akhirnya waktu mau ke perguruan tinggi Iya. harus kerja keras kan Pak. Iya. Untuk sama dengan temannya yang dari eksak. Iya. Ya itulah.
Jadi apa ya, bisa diambil pelajaran juga bahwa ternyata anak-anak itu tidak memilih ini, bisa juga karena gurunya, bisa lingkungan, Betul. bisa itu. Betul aja Tidak ya. hanya karena dia sendiri gitu. Kamu juga dulu begitu ya? Saya pun begitu, nggak masuk IPA gara-gara guru fisikanya nggak bisa komunikasi sama guru fisika karena gurunya perempuan. Oh gitu ya. Iya, jadi kayak nggak, ya namanya kita kan tahu batasan di agama kita kan, meskipun seorang guru sama murid itu kalau muridnya sudah balik itu kan bukan murid. Muhrim ya. Jadi kita untuk berkomunikasi itu kayak agak kurang gitu. Ngambil IPS yang gurunya cowok semua. Hari ini pinter loh Ilham hari ini ya. Loh, terinspirasi sama orang pintar. Ya. Gitu dong. Kalau Adi tadi bilang ke saya dia pilih jurusan berbahasa ya kemarin. Andai kata dulu ada jurusan bahasa mungkin saya jurusan bahasa. Nur, Ya, bisa dijelaskan Pak Nur, lomba-lomba apa saja yang pernah diikuti oleh anak-anak dari Bapak dan Ibu sehingga menjadikan anak-anak Ibu Bapak itu boleh dibilang menjadi anak-anak hebat seperti itu Pak. Bisa dijelaskan ke oke, pemirsa. terima kasih. Ya. Bang Sur, untuk anak nomor 1, nomor 2 memang sering lomba tapi tidak berhasil sampai level nasional. Ya. Untuk anak nomor 3, Nomor Faisal 3 Husni, ini ya. Said memang sejak SD memang banyak sekali lomba yang diikuti. Iya. Mungkin yang diikuti lomba mungkin bisa lebih dari 20 kali lombanya. Wih, mulai SD itu Pak ya. Iya. SD, waktu SD di Bontang itu pernah juara 1 tahfidz Al-Quran. Ya. Pernah medali emas catur Catur, Mas, tingkat provinsi Kaltim. Sekaltim ya. Iya. Kemudian lanjut SMP, Mm-mm. pindah ke Tangsel, medali emas OSN, OSN. Fisika, Fisika. Olimpiade Sains Nasional. Ya. Kemudian dilanjutkan lagi OSN Fisika tingkat SMA juga dapat emas. Sampai SMA juga dapat emas lagi. Belajar dari OSN SMP dapat emasnya adalah kelas 3. Ya. Waktu mau ikut internasional IPO itu sudah ketuaan. Karena lanjutannya sudah SMA. Ya. Sehingga anak saya merubah strategi SMA kelas 1 harus juara. Ya. Supaya bisa ikut IPO. Alhamdulillah SMA kelas 1 dapat medali emas. Waktu itu dapat dikalungi emas oleh Pak Menteri ya waktu itu ya. Kemudian karena SMA kelas 1 dapat emas, lanjut ke IPO internasional yang pas kelas 2 itu dilaksanakan di Swiss. Di Swiss IPO-nya. Seleksinya sangat ketat karena seleksinya itu dari yang medali emas, perak dan perunggu itu dikumpulin dipilih 5. Dipilih 5 orang ya. Dipilih 5. Ya. Dan waktu kelas 2 SMA tidak lolos. Belajar dari tidak lolos, kelas 3 masih bisa ikut lagi. Kelas 3. Kelas 3 alhamdulillah lolos Ya. setelah pembinaan bertahap-tahap. Ya. Akhirnya bisa mewakili Indonesia dan terpilihlah 5 pelajar Indonesia membawa bendera ke internasional. Mewakili merah putih ya Pak. Merah putih. Iya. Dan setelah lomba dilakukan, Faisal Husni meraih medali perak internasional yang diikuti oleh seluruh pelajar sedunia. Pesertanya hampir 1.000 pelajar sedunia. Sedunia hampir 1.000 pelajar Pak ya. Hampir dan gitu, ya. Husni dapat perak. Dapat perak dan sebagai apresiasi dari Kementerian Pendidikan yang meraih hadiah perak dapat beasiswa S1 S2 luar negeri biaya pemerintah. Ya. Yang dapat emas S1 S2 S3. Tadi ya. Ya. Yang dapat perunggu S1 saja. Ya. Karena anak saya mendapat perak, maka dapat jatah mendapat hadiah S1 S2 beasiswa dari Kementerian Pendidikan. Nah, ya. Itulah kenapa setelah lulus dari ITB S1 anak saya sambil bekerja langsung lanjut S2 karena mengambil tadi beasiswa tadi yang beasiswa tadi. Ya. S1, S2. Kemudian Waktu di ITB jurusannya memang telekomunikasi, bukan fisika ya. Ada Olimpiade Fisika tingkat perguruan tinggi yang rata-rata diikuti oleh mahasiswa jurusan fisika. Ya. Anak saya waktu itu karena passionnya di fisika sangat bagus, tetap ikut tapi
atas nama ITB, Mm-mm. jurusannya bukan fisika. Kelas 1 semester 1 ada Olimpiade Fisika Nasional, mendapat prestasi perak. Perak lagi itu. Perak untuk nasional, lombanya di Jogja. Kemudian tahun berikutnya ikut lagi dapat emas untuk fisika. Ya. Jadi ini adalah menggambarkan bahwa karena passionnya ada dan hobi dan senang, Ya. maka anak saya dengan gembira bisa meraih medali emas untuk tingkat mahasiswa. Dan ini menunjukkan bahwa Bontang memang hebat. Hebat. Jadi untuk adik-adik pelajar dan mahasiswa, jangan pernah kalah dengan pelajar-pelajar di kota lain. Bontang memang hebat. Banyak ikan. Baik, silakan Ibu dulu motivasi untuk pemirsa tadi, untuk anak-anak kita nih, Bu. Jadi untuk anak, dalam didik anak itu yang pertama itu doa ibu. Iya. Itu pertama dan paling utama. Ayo Bu, doa ya, doa terus ya Bu ya, untuk anaknya ya, doa pokoknya. Ya, betul, Mumpung betul. Ramadan ini ya, Iya. ibu itu doanya Masya Allah. Jadi banyak-banyak berdoa untuk anaknya. Iya. Dan ibu itu tidak boleh mengucapkan kata-kata sumpah untuk anaknya gitu ya, karena berbahaya sekali. Betul. Yang pertama itu, kemudian yang kedua tidak boleh menyerah. Tidak boleh menyerah itu pada saat anak-anak, kadang-kadang anak-anak gagal kayak tadi dapat nilai jelek gitu, anaknya murung gitu, ibu harus ada di situ untuk mensupport anaknya untuk kembali lagi bahwa nilai jelek itu tidak apa-apa gitu. Betul. Nanti yang penting tuh solusinya seperti apa gitu. Ya, itu tadi yang paling memang tergambar jelas itu doa, Bu ya. Iya. Itu yang paling aman, doa. Karena memang apapun usaha kita, apapun ikhtiar kita, kalau tanpa doa ya nonsens sebenarnya itu. Kalau Bapak, harapan untuk anak-anak hebat kita ini gimana Pak Zahid? Ini karena memang saya bilang ini anak-anak dengan bertiga ini anak-anak hebat termasuk di Kota Bontang. Artinya tidak hanya istimewa dan sukses, tapi sudah kategori hebat. Nah, harapannya untuk anak-anak yang di Bontang khususnya Pak Zahid? Harapan saya Ya. Bontang hebat dan beradab ya. Ya, itu. Jadi artinya walaupun kita hidup di Bontang, itu bukan berarti kita ketinggalan. Kita mampu dan kita bisa. Ini dibuktikan dengan anak saya yang dengan sungguh-sungguh, dengan tekun bisa menerobos internasional. Jadi untuk menerobos internasional itu bukan jatahnya orang Jakarta. Ya. Kita orang Bontang pun juga bisa asal kita sungguh-sungguh. Jadi untuk adik-adik pelajar, adik-adik mahasiswa, teruslah untuk berprestasi dan jangan pernah menyerah dan tetap semangat. Ya. Kalau Faisal apa slogannya? Apa slogannya Bu? Lupa apa ya. Dia itu kesulitan itu tantangan buat dia. Jadi dia tidak pernah merasa kesulitan itu sebuah kesulitan, tapi tantangan untuk diselesaikan. Sebuah kesulitan adalah tantangan ya bagi Faisal gitu ya. Wah, luar biasa. Boleh Ibu nambahkan harapan untuk anak-anak yang di rumah? Untuk anak-anak di Bontang, sebenarnya Bontang ini potensinya luar biasa. Betul. Anak-anak yang hebat juga banyak sekali. Nah, kalau didukung oleh orang tuanya, kemudian oleh sekolah, oleh lingkungan, dan juga oleh pemerintah, insya Allah Bontang yang slogannya hebat, bermartabat, insya Allah bisa tercapai. Amin, amin, amin. Itulah harapan kita semua dari warga Bontang khususnya. Karena anak-anak kita memang tadi perlu dukungan dimanapun dan kapanpun. Sebuah sukses itu tidak akan terlahir begitu saja dan semuanya tidak ada yang kebetulan. Itu pasti sebuah proses. Kalau kita mungkin melihatnya sekarang Pak Nur Zahid dan Bu Indah sih sekarang ya Pak, kita bilang prosesnya kayak apa, tadi kesulitannya kayak apa, itu pasti dia akan menjadikan itu sebuah proses. Tapi kadang-kala
orang tuh kan karena anak orang udah anaknya orang kaya seperti itu Pak, kadang-kadang ya wajar aja, tapi kan lagi tidak ada yang kebetulan Pak, itu semua pasti seperti itu karena memang semua harus ada usaha yang memang proses usaha tidak akan mengkhianati hasilnya, gitu ya, seperti itu Pak ya. Kalau tanpa usaha ya jangan harap kalau kita akan sukses seperti anak-anak dari Pak Said dan Bu Indah tadi. Baik, terima kasih Bapak, Ibu, dengan perbincangan yang luar biasa ini. Mudah-mudahan ada inspirasi buat orang tua dan juga anak-anak kita di Bontang pada kesempatan kali ini, karena dari beliau, anak-anak beliau yang 3 orang yang semuanya berprestasi inilah kita bisa mengambil sebuah trik atau cara tadi disampaikan oleh Ibu Indah khusus tadi, cara membuat anak-anak bisa menuju ke titik sukses dan menjadi sampai kategorinya hebat tadi. Baik, tanpa terasa kita sudah di penghujung acara Bangsur di hari ini. Terima kasih kepada sponsor utama kami yaitu Pupuk Altim yang sudah memberikan dukungan kita sehingga acara Bangsur bisa berlangsung setiap harinya di bulan suci Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan kita sampai di titik akhir nanti ya Dik ya Ilham ya, untuk Bangsur ini semua lancar, semuanya akan menjadikan kita puasa kita ini sempurna di ujungnya nanti. Amin. Mendapatkan titel manusia fitri atau suci ya. Yang penting di sana itu. Baik. Dan setelah ini jangan dulu ditinggalkan channel PKTV karena menjelang adzan subuh ada kultum dari ustadz istimewa kita. Baik yang dari Kutai Timur, dari Bontang, Samarinda, juga dari Kutai Kartanegara. Disimak di kultum setelah Bangsur ini akan ada ilmu yang bisa dipetik di sana untuk kultum-kultum setiap episodenya. Dan sekali lagi terima kasih untuk Pak Nur Syahid dan Ibu yang sudah mengajar luar biasa Bapak Ibu dengan tamu dan penjelasan tadi dengan anak-anak Bapak Ibu tadi yang sungguh luar biasa untuk anak-anak yang di rumah. Baik, sampai di sini untuk Bangsur kali ini. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan dengan episode yang lain, tentunya dengan tamu-tamu yang tidak kalah istimewa. Jadi pantengin terus acara Bangsur setiap hari di setiap edisi, setiap makan sahur mulai pukul 4 sampai dengan menjelang waktu imsak. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini tiada artinya lagi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasa-Nya.